Sore pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya ya, kurang lebih 5 menit yang lalu, hari ini saya berada di Balai Kota Jakarta. Saya saat lagi akan mewawancarai Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, di mana berkaitan dengan Jakarta Hajatan ke-495 kali ini. Nah, temanya saya mengutip tadi pagi ya yang disampaikan oleh Pak Anies. Temanya adalah kolaborasi, akselerasi, elevasi, yaitu membangun kota ini dengan semangat kerjasama dan meningkatkan posisi Jakarta menjadi salah satu kota global dunia. Saat lagi kita akan membahasnya secara langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Hajatan Jakarta ke-495. Nah, karena hajatan Jakarta hari ini identik sekali ya Jakarta itu dengan pantun kebudayaannya yang sangat luar biasa. Nah, untuk mengawali di sore hari ini, sebelum saya menyapa Pak Anies yang sudah berada di samping saya mau pantun dulu nih Pak, boleh Pak ya? Pasar Jumat ke Kota Tua. Mana nih nggak ada yang bilang cakep gitu, aduh sepi banget sih. Saya ulang ya. Pasar Jumat ke Kota Tua. Naik kendaraannya Transjakarta. Ultah 495 Kota Jakarta. Maju kotanya, bahagia warganya. Bahagia Pak ya hari ini Pak, Jakarta ulang tahun ke-495. Sehat-sehat Pak Anies. Amin. Insya Allah. Pak Anies senang sekali. Kami dari Elsinta bisa diterima langsung di ruangan kerjanya Pak Anies di sore hari ini berkaitan dengan Jakarta Hajatan ke-495 Pak. Ada pesan menarik apa Pak yang bisa disampaikan mungkin melalui tema tadi Pak, bagaimana kolaborasi, akselerasi, dan elevasi ini akan membuat Jakarta di kemudian hari mudah-mudahan menjadi kota global dunia Pak Anies. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita diberikan nikmat, pertama kita semua ini bisa merasakan manfaat sebuah kota yang punya sejarah amat panjang. Jakarta telah menjadi pembuka kesempatan kemajuan, peningkatan kesejahteraan bagi jutaan orang. Begitu banyak orang datang ke kota ini dengan tidak membawa apa-apa, bukan siapa-siapa, lalu datang di sini berikhtiar, dan alhamdulillah Allah bukakan pada mereka kesempatan untuk naik kelas sosial ekonomi, bisa terjadi perubahan kesejahteraan dan lain-lain. Kita bersyukur dan alhamdulillah kita bersyukur juga bahwa kota ini makin hari makin maju, makin berkembang. Jadi memang pertama adalah syukuran. Karena itulah kenapa penggunaan istilahnya adalah Jakarta Hajatan. Hajatan itu adalah istilah di dalam masyarakat Betawi yang memiliki konotasi pertama adalah syukuran. Kalau hajatan itu pasti ada sebuah unsur syukuran. Yang kedua, hajatan itu pasti nggak sendirian. Hajatan itu pasti rame-rame. Bareng-bareng Pak ya? Selebrasi. Jadi kenapa kita bilang? Jadi kita tidak lagi pakai istilah ulang tahun Jakarta, tapi Jakarta Hajatan di bulan Juni ini. Nah, kemudian kita mengambil tema yang tadi dibilang tuh kolaborasi. Kemudian kita juga ada tema akselerasi. Kemudian ada elevasi. Kenapa sih kok kolaborasi? Bahkan kita mendeklarasikan Jakarta sebagai kota kolaborasi. Gotong royong Pak ya? Iya, gini ceritanya. Tidak ada kota di Indonesia yang punya private sector sebanyak Jakarta. Yang punya NGO sebanyak Jakarta. Yang punya think tank sebanyak Jakarta. Yang punya organisasi pembangunan sebanyak Jakarta. Yang punya kampus sebanyak Jakarta. Yang punya lembaga pembangunan internasional sebanyak Jakarta. Kota ini tuh penuh dengan orang-orang terseleksi yang berada di berbagai bidang. Nah, kalau kita di Pemprov DKI Jakarta mau membangun kota ini dan hanya mengerjakannya sendiri, betapa meruginya kita. Betapa meruginya kita. Ajak dong semuanya. Yuk kita bangun sama-sama kota ini. Jadi selama 4 tahun lebih yang kita kerjakan di Jakarta itu selalu sifatnya kolaborasi. Kolaborasi. Misalnya nih, ketika kita mau melakukan pembangunan kampung-kampung, penataan kampung, itu tidak dikerjakan dengan kami jalan sendiri, kami bawa rancangannya, terus konsultasi, lalu sosialisasi, tidak.
kami lakukannya modelnya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu di atasnya partisipasi. Iya. Kalau partisipasi itu Anda mengerjakan, saya mengerjakan. Tapi kita nggak kerja bersama. Oke? Itu namanya partisipasi. Jadi misalnya, El Sinta berpartisipasi di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, karena El Sinta bikin program-program mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi kita nggak kerja bersama. Iya. Masing-masing aja bekerja sendiri. Itu namanya partisipasi. Kalau Sipasi. kolaborasi itu kami berdua bekerja bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bareng-bareng, Pak ya. Bareng-bareng. Nah, kolaborasi yang kita jalankan. Membangun transportasi umum, kolaborasi. Itu seluruh operator-operator transportasi umum selama ini kita ajak, yuk kita bareng-bareng yuk bangun transportasi umum Jakarta. Jadi kalau lihat hari ini, ke transportasi umum di Jakarta itu mengalami perubahan. Bahkan teman-teman kalau lihat transportasi udah ketemu lagi tuh Metro Mini, Kopaja, yang lama-lama tuh nggak ada. Ada bis listrik sekarang. Ada bis listrik, bukan mereka kemudian dimusnahkan, bukan karena kita kerja bersama, mereka akhirnya maju, mereka bisa peremajaan kendaraan. Armadanya ya. Armadanya, karena kita kolaborasi. Bisa aja kami di Jakarta bikin Transjakarta tambah besar, belanja kendaraannya sendiri, kerjakan itu semuanya sendirian, nanti operator-operator itu udah mati satu-satu. Kalah sama DKI. Kita tidak. Kami ingin Anda maju, kami juga maju. Jadi kolaborasi ini kita kerjakan di semua sektor. Teman-teman mungkin ingat, waktu kita menghadapi pandemi kemarin, situasi di mana kita harus berbagi sembako karena banyak warga yang nggak bisa bekerja. Itu kita buatkan template-nya, platform bukan template, platform untuk semua orang bisa membantu siapa saja di mana saja. Bahkan ketika kemarin kita melakukan vaksinasi, itu kita kerjakan kolaborasi juga. Iya. Kan lihat, begitu banyak melakukan vaksinasi di Jakarta. Ya DKI tentu melakukan, TNI melakukan, kepolisian polisi melakukan, juga, ya. Tapi unsur-unsur masyarakat mengerjakan di mana-mana. Organisasi alumni, yayasan, perusahaan, semua mengerjakan. Kami kirim bahan bakunya, tapi mereka mengerjakan semua sebagai sebuah kolaborasi. Oke. Anda boleh cek. Nah, kalau kita kaitkan Pak dengan temanya ya dan bagaimana wajah kedepannya Jakarta menjadi kota global dunia, setara dengan kota-kota besar lainnya di dunia ini, bagaimana Pak? Untuk menjadi kota? Kota global dunia yang setara dengan kota-kota besar lainnya di dunia saat ini. Salah satu ciri sebuah kota itu kota yang maju, kota global adalah transportasi umumnya maju. Iya. Itu salah satu ciri kota modern. Saya beberapa puluh tahun yang lalu dan tadi disebut sama Pak Anies tuh naik Metro Mini ngebul. Sekarang hampir nggak ada tuh yang namanya kendaraan-kendaraan yang ngebul tuh Pak. Yang reot-reot udah nggak ada. Ya. Jadi benar. Ini salah satu cirinya. Jadi kita itu menyebut sebagai kota global, itu ada beberapa hal. Jadi bukan hanya terkait dengan satu aspek. Jadi pertama adalah sebuah kota yang melakukan pembangunan secara standar kota maju, kota modern, megapolitan seperti Jakarta, seperti salah satu Jakarta. Jadi ada aspek pembangunan fisiknya. Lalu yang kedua, ada aspek pembangunan sistem. Yang ketiga, ada aspek pemanfaatan teknologi digital. Yang keempat, ada kegiatan-kegiatan yang berskala global. Yang kelima, ada kebijakan-kebijakan yang progresif. Dan yang keenam adalah adanya pengakuan global. Jadi ada 6 hal tuh yang kita coba jangkau. Pertama misalnya pembangunan fisik. Pembangunan fisik itu bukan sekedar bangun misalnya putaran tapal kuda yang di ujung sana kan, ada JPO, ada CSW, tapi juga bangun sistem Jaklingko. Sistem Jaklingko itu menyambungkan, mengintegrasikan transportasi umum se-Jakarta menjadi satu sistem. Kalau saya cerita dikit ya soal transportasi umum ini. Kalau kita perhatikan, dahulu kita punya lebih dari 25 operator yang berjalan sendiri. Misalnya nih, tadi sebut Metro Mini Kopaja. Mereka kita beri rute, kemudian mereka menjadi penyedia jasa, warga membayar kepada mereka. Iya, betul. Kami memonitor. Itu kita ubah. Semua operator itu
dijadikan sebagai sebuah kesatuan di bawah sistem kami namanya Jaklingko. Jadi seperti Metro Mini itu, mereka menjual jasa bukan lagi kepada warga, tapi kepada pemerintah. Pada Pemprov ya? Pemprov. Ya. Kami yang membeli. Kami membeli jasa mereka per kilometer. Bayarnya, bukan per penumpang. Iya, iya. Kami bayar per kilometer. Dalam satu hari mereka harus jalan berapa kilometer. Nanti kita akan bayar. Ada minimalnya. Misalnya sehari 90 km minimal, maksimal 110. Jadi tiap hari dia harus jalan di antara 90 sampai 110. 110, betul. Apa yang terjadi ketika kita mengubah itu? Mereka tidak lagi rebutan penumpang. Karena pendapatan mereka tidak dihitung dari jumlah penumpang. Iya. Nggak perlu lagi dipasangin tulisan, sesama bis kota dilarang saling mendahului. Udah nggak penting lagi tuh. Karena memang mereka nggak lagi balapan untuk cari penumpang. Iya, nggak balapan setoran, Pak. Ya, yang kedua nggak ngetem. Betul. Jadi nggak ada lagi tuh kemacetan karena ngetem. Karena kendaraan umumnya berputar terus. Yang ketiga, semua orang yang bekerja di situ punya kepastian pendapatan. Mereka tidak menghitung pendapatan berdasarkan jumlah penumpang. Tapi mereka mendapatkan upah bulanan karena sudah bisa diproyeksi. Setiap bulan itu berapa kali putarannya. Yang keempat, kendaraan yang mengalami permajaan karena mereka punya kontrak dengan kita, maka mereka bisa melakukan kredit ke perbankan untuk mengupgrade. Ya, meremajakan tadi armada mereka ya. Jadi nggak ada lagi itu kendaraan umum yang ngebul asapnya, yang doyong jalannya. Ingat ya? Propos tuh Pak bodinya Pak. Propos bodinya. Kemudian jalannya juga di tengah jalan kadang-kadang mogok. Iya. Macam-macam lah. Di berhenti tengah jalan Pak. Itu semua sekarang menjadi kenangan. Sudah tidak ada lagi. Kadang-kadang kangen juga sih sebetulnya. Jangan. Kalau itu cerita buat anak cucu aja. Iya. Nah, kemudian di sisi lain, warga yang mau naik kendaraan umum, mereka membayar Rp5.000 kepada kami untuk naik kendaraan umum selama 3 jam. Jadi operator kendaraan umum itu kita bayar per kilometer minimal 90 sampai 100 km per hari. Warganya membayar kepada kami Rp5.000 per 3 jam. Dalam 3 jam dia bisa pindah kendaraan umum mana saja. Dari satu Transjakarta, MRT persis, gitu Pak ya. Persis. Nah, selisihnya itulah subsidi. Nah, ini sistem yang dibangun. Jadi ini kita bukan saja bicara infrastruktur fisik, tapi membangun sistem yang membuat warga bisa naik kendaraan dari mana saja kemana saja. Dan alhamdulillah sekarang jangkauannya dulu sekitar di bawah 40% jangkauan kendaraan umum di Jakarta, sekarang sudah 82%. Akhir tahun ini insya Allah di atas 90%. Artinya di 90% wilayah Jakarta, berada di titik manapun dalam jarak 500 meter akan ketemu halte untuk naik kendaraan umum. Itu yang kita bangun sekarang. Lalu apa yang terjadi? Peningkatan jumlah penumpang yang semula per hari itu hanya 350.000 orang yang pakai kendaraan umum, sekarang menjadi 1 juta orang per hari naik kendaraan umum. Itu pantesan saya weekend kemarin naik MRT sama keluarga, weekend loh ya. Itu ramai juga ternyata. Saya pikir weekend itu naik MRT akan sepi, mau jalan-jalan keliling Jakarta rencananya sebetulnya. Kalau itu orang jalan-jalan gitu. Iya betul, tapi kan benar. Iya, banyak yang pakai kendaraan umum. Jadi kemudian itu contoh aja. Jadi kemudian sistem, itu sistem fisik. Nah, pembangunan fisik itu juga kita lihat trotoar nih tadi. Trotoar itu dibangun sebagai pasangannya kendaraan umum. Kalau pemerintah kota tidak memprioritaskan kendaraan umum, maka trotoar juga nggak dibutuhkan. Kenapa? Orang naik motor dari rumah, naik mobil dari rumah, nggak perlu trotoar dia. Dia kemudian sampai ke tempat kerja, dia turun, udah sampai. Trotoar itu adalah pasangannya kendaraan umum. Kalau sebuah kota membangun kendaraan umum, pasti dia membangun trotoar. Kalau sebuah kota kendaraannya pribadi, pasti dia nggak bangun trotoar. Nah, kami kerjakan seiring. Jadi dalam 4 tahun ini, lebih dari 340 km trotoar dibangun. Mungkin yang kelihatan fotonya cuma Jalan Jenderal Sudirman, Kemang, Kasablanka. Itu yang Instagramable. Tapi sesungguhnya trotoar itu ada di seluruh Jakarta. Dan ada hitungannya 340 km. Nah, saya tambah nih soal tadi, jalan-jalan. Di Jalan Jenderal Sudirman itu adalah jalan yang harga tanahnya mungkin termahal di Indonesia.
Tidak ada jalan lain di Indonesia yang tanahnya semahal Jakarta. Di jalan-jalan Sudirman. Iya. Sudirman, Tamrin itu tempat sangat elit gitu. Iya. Kenapa? Di sana tempat pusat kegiatan perbisnisan. Selama bertahun-tahun tempat itu hanya dirasakan oleh mereka yang berkantor di sana. Keluarga-keluarga nggak ada yang berdatangan ke jalan-jalan Sudirman. Kenapa? Ya itu bukan milik mereka. Bisa wisata sekarang di jalan-jalan Sudirman. Ya, itulah kota modern. Anda datang ke New York, Anda datang ke Chicago, Anda datang ke Tokyo, Anda lihat pusat-pusat bisnis mereka adalah juga pusat orang berjalan-jalan. Oke. Sixth Avenue di New York misalnya, atau daerah Brooklyn, semua tempat-tempat utama di kota itu menjadi tempat warga berdatangan. Nah, sekarang kalau datang ke Jalan Sudirman, satu dibangun JPO, dua dibangun, bahkan ada JPOS, jembatan penyeberangan orang dan sepeda. Iya. Itu pertama di Indonesia, ada jembatan penyeberangan sepeda. Kemudian ada trotoar yang dibangun, konsepnya adalah complete street. Complete street itu adalah sebuah jalan dengan fasilitas lengkap. Apa saja fasilitasnya? Satu, fasilitas untuk pejalan kaki. Dua, untuk pesepeda. Tiga adalah untuk kendaraan umum. Dan empat adalah untuk kendaraan pribadi. Dalam satu jalan itu empat-empatnya ada. Iya. Dan itu difasilitasi semuanya secara setara. Nah, yang kita lakukan di sini adalah sebuah transformasi. Ini akan memerlukan waktu untuk terus dituntaskan. Kita sudah mulai. Dan kita sudah kerjakan tadi di banyak tempat. Tapi harus terus jalan terus nih. Supaya Jakarta betul-betul menjadi sebuah kota yang nyaman, yang kemudian juga konsekuensinya nih pada peningkatan kualitas hidup warganya. Sekarang warga Jakarta itu kalau mau jalan-jalan, menikmati atau liburan, tidak hanya ke tempat yang secara resmi disebut sebagai tempat hiburan, misalnya Ancol, Ragunan, itu kan resmi disebut sebagai tempat hiburan. Hiburan, tempat wisata, Pak. Sekarang wisatanya itu bisa jalan-jalan di kota gitu. Tapi itu juga yang ditunjukkan kota-kota modern lainnya. We are standing equal dengan kota-kota itu semua. Berarti Jakarta sekarang sudah menjadi kota global. Nah, ada tambah lagi tuh. Sebenarnya kan ada berapa ya tadi ya? Iya. Lalu yang berikutnya adalah apa yang kita capai itu diakui dunia. Tahun ini ya, awal tahun ini kita diberikan penghargaan sebagai kota peraih penghargaan transport berkelanjutan dunia. Sustainable Transport Award. Nomor 1 adalah Jakarta. Tahun lalu kita nomor 2. Apakah transportasi umum kita menjadi yang terbaik? Bukan. Mereka menilainya begini. Jakarta dinilai sebagai kota dengan transformasi bidang transportasi terbesar di dunia. Jadi dibandingkan dengan semua kota-kota yang ada, Jakarta itu perubahan sistem transportasinya itu paling besar. Jadi mereka menilai deltanya. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Nah, delta itu Jakarta itu terbesar di dunia. 2 kali berturut-turut, 2 tahun berturut-turut. Nah, ini pengakuan dunia. Kemudian Jaki, tadi penggunaan masa digital misalnya. Aplikasi kita itu sekarang ini aplikasi yang super apps ini, yang semua pelayanan Pemprov ada di sana. Bahkan mau daftar vaksin pun bisa di situ. Itu diakui sebagai sebuah apps yang terbaik di Asia Tenggara. Kalau kita mengalahkan negara kota-kota lain di Indonesia, ya biasalah. Tapi kalau kita bisa mengalahkan dunia ya, kalau kita bisa ngalahin Singapura, we're good. Ya? Gitu kira-kira. Oke. Nah, satu hal yang menarik juga ya. Ini hal yang juga mungkin ramai nih. Gimana nih nasib Jakarta setelah nanti pindah ibu kota Indonesia? Apa konsekuensi yang akan dihadapi oleh Jakarta, Pak Gubernur, apabila ibu kota negara telah pindah? Dan tantangan yang akan dihadapi serta kesempatan yang akan dimiliki juga di masa yang akan datang. Termasuk Pak, rancangan undang-undang kekhususan Jakarta saat ini gimana Pak proses pembahasannya? Sekarang sedang berjalan pembahasan itu. Tapi saya bisa sampaikan bahwa Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan masyarakat Indonesia. Ibu kotanya memang bukan di sini. Tetapi pusat transportasi ada di Jakarta. Semua penerbangan lintas wilayah manapun pasti lewat Jakarta. Kemudian kegiatan bisnis ada di sini. Pusat kebudayaan ada di sini. Pusat perekonomian tentu saja ada di sini.
Jadi Jakarta ini akan tetap memainkan peran sentral di Indonesia. Dan kita akan terus untuk melakukan peremajaan atas semua hal, improvement semua aspek. Jadi status ibu kota bisa saja tidak berada di Jakarta karena itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi kenyataan bahwa Jakarta tetap berperan sentral itu akan tetap berada di tempat ini untuk waktu yang amat panjang. Ini saya sampaikan bahwa ibu kota bisa dipindah, tapi sejarah nggak bisa dipindah. Dan kota ini punya peran yang sangat besar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Kemudian kegiatan ekonomi juga akan tetap berada di Jakarta. Jadi kira-kiranya Elsinta juga masih punya audiens gede kok. Kira-kiranya gitu. Jadi ini intinya pesannya adalah walaupun ibu kota pindah, kata Pak Gubernur ya, kata Pak Anies, tetap dengerin Elsinta. Karena Elsinta akan tetap ada di Jakarta. Ya nggak menutup kemungkinan nanti siapa tahu kita juga akan ada di ibu kota negara yang baru ya. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak dari netizen ya, atau dari warga Jakarta yang masuk ke WhatsApp-nya Elsinta. Saya mungkin tidak bisa membaca semuanya ya, tapi ada beberapa hal. Ada yang bertanya, sayang sekali tidak ada namanya, tapi pertanyaan adalah, ini berkaitan dengan pembangunan Jakarta. Apakah nantinya akan ada program juga Pak pembebasan lahan di pinggir Kali Ciliwung di wilayah Kelurahan Tanjung Barat? Kemudian juga, ini warga Bandung sebetulnya, tapi gini Pak Anies ini pakai ilmu apa sih Pak katanya? Ada ilmu yang dirahasiain ya Pak? Walaupun Bapak kadang-kadang suka dinyirin, tapi kok Bapak santuy gitu katanya Pak. Silakan Pak. Gini, yang soal pembebasan lahan per kelurahan saya harus cek gambar ya. Data. Insya Allah nanti dicek. Ya. Biar nanti jawabnya Japri aja. Terus yang kedua tadi soal ilmunya apa nih Pak? Walaupun dinyirin tapi Bapak santuy gitu katanya. Iya, gini loh, kita ini bekerja berdasarkan rencana. Apa sih yang kita mau bangun, apa sih yang mau kita kerjakan, itu disusun menjadi rencana. Lalu itu aja dikerjakan. Nah di dalam proses mengerjakan itu ada keramaian, ada pro, ada kon, ada biasa saja. Ya memang kita berada di wilayah publik. Kalau berada di wilayah publik, jangan baperan, santai. Santuy ya, Pak ya? Santuy. Dan ini, tentang cara mengungkapkan dan lain-lain itu kan cerminan karakter tiap orang. Ada yang menyampaikan dengan tutur bahasa yang baik. Ada juga orang yang menyampaikan dengan tutur bahasa yang kasar. Ada pula yang menyampaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan kebiasaannya lah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah dengar substansinya. Anda boleh sampaikan dengan marah, Anda boleh sampaikan dengan gembira, kita dengerin isinya. Isinya adalah sesuatu yang bisa bermanfaat, kita ambil. Isinya tidak bermanfaat, walaupun caranya baik, ya nggak bermanfaat aja. Jadi relax. Dan kalau relax itu, kitanya juga menjadi ringan. Dan saya memulai dengan kesadaran bahwa berada di wilayah publik itu artinya harus siap untuk menjadi kotak posnya keluhan, kotak posnya kemarahan, kotak posnya ketidakpuasan. Tampung semua ya Pak? Harus siap. Walaupun yang melakukan kekeliruan bukan saya pribadi, tapi saya juga yang akan disebut. Misalnya nih, di sebuah tempat, tahu-tahu ada jalan yang berlubang, karena hujan, tahu-tahu jembatannya berlubang misalnya. Itu kira-kira nggak nyebut nama petugas di situ tuh. Pasti nyebutin nama gubernur pula. Ini gubernurnya gimana sih? Gitu ya Pak? Nggak apa-apa. Dan ya biasa aja. Nah, kalau kita sudah mulai dengan kesadaran itu, ketika kejadian, ya sesuai harapan gitu, sesuai ekspektasi gitu. Iya. Ada apresiasi juga Pak dari Pak Andri, katanya terima kasih untuk Pak Anies, Pak Gubernur. ITC Fatmawati sekarang udah, kalau hujan nih udah nggak banjir lagi Pak katanya. Jadi ini apresiasi dari Pak Andri. Alhamdulillah. Kemudian juga, ini yang agak-agak sensitif nih ya sekarang ya, gilirannya nih. Mudah-mudahan sih Pak Gubernur bersedia untuk menjawab nih. Saya agak deg-degan soalnya. Kalau deg-degan jangan ditanyain. Enggak Pak, ini pesanan. Banyak yang penasaran. Nah Pak, selepas menjabat sebagai gubernur, kan purna tugas nih Pak di bulan Oktober. Apa sih yang mau dilakukan sama Pak Anies? Gitu ya? Ya. Baru satu Pak, itu masih
belum sensitif. Ini baru satu Pak, masih ada 2. Gimana Pak? Sebenarnya kalau saya insya Allah panjang umur, kemudian lancar semua, bisa mengakhiri dengan baik bulan Oktober. Habis itu saya akan lihat aja apa yang terjadi. Kemudian hidup saya ini ngalir kok, mengalir aja. Mengalir itu dalam artian saya tuntaskan sekarang Jakarta, tugas ini dengan baik. Kemudian sesudah itu kita kerjakan apapun yang bisa dikerjakan. Jadi saya kembali ke kampus misalnya? Saya ada kegiatan dengan Indonesia Mengajar. Saya pasti akan datangi tempat-tempat mereka sekarang sedang bertugas. Karena dulu kita mengirimkan guru-guru ini ke seluruh wilayah Indonesia. Dan salah satu hal yang dulu saya paling nikmati adalah saya dapat kesempatan untuk mendatangi tempat-tempat tersulit yang ada di Republik ini. Waktu itu saya bertugas, kami mendirikan namanya Gerakan Indonesia Mengajar. Pengajar muda dikirimkan ke berbagai wilayah. Saya pernah sampai ke tempat-tempat yang jarang sekali dijangkau oleh orang-orang yang berada di Jakarta sini. Karena guru-guru kita yang bertugas di sana. Jadi mungkin saya mampir ke sana. Mungkin juga saya akan habiskan waktu lebih banyak dengan keluarga dulu. Lalu sesudah itu lihat apalagi yang bisa dikerjakan. Jadi saya siap-siap kolaborasi lagi dengan siapa gitu misalnya Pak. Persis. Jadi saya akan kita lihat aja dah kesempatan yang ada, sesuatu yang bisa bermanfaat kita kerjakan. Ya, nah, ini penutup nih. Kata orang save the best for last. Nah. Ini the best question. Is this the best question? Masih ada satu lagi Pak. Pak Anies ini kan dicalonkan oleh partai-partai sebagai kandidat bakal capres 2024. Saya sebut ya, salah satunya oleh Nasdem. Tidak hanya Pak Anies, oleh Nasdem itu ada Pak Ganjar juga, ada Pak Andika Perkasa. Tanggapan Pak Anies gimana sih Pak? Dicalonkan Pak untuk jadi bakal calon presiden 2024? Ya, saya tentu pertama menyampaikan apresiasi bahwa ini adalah sebuah kehormatan, diberikan pengakuan, diberikan kesempatan, disebut namanya. Ini adalah menurut kami bentuk penghargaan bukan saja atas apa yang saya kerjakan, tapi atas semua yang dikerjakan oleh jajaran di DKI Jakarta. Karena yang membuat ini semua diperhitungkan adalah karena kerja kita bersama. Saya kan tidak punya tim sukses, tidak punya kantor sekretariat, boleh aja dicek. Sekretariat pemenangan tidak ada, wong belum bikin kampanye, nggak ada pilkada. Kan dulu rencananya tahun 22 ada pilkada. Kalau ada pilkada, maka hari ini barangkali saya sudah berkampanye untuk pilkada periode kedua Jakarta. Maju lagi 2 periode gitu ya. Tapi kan pilkadanya nanti tahun 24. Jadi saya belum bersiap-siap sekarang, karena itu tidak ada. Jadi kalau sekarang Anda lihat ada nama saya di survei, itu adalah angka alamiah, bukan angka hasil kampanye. Anda boleh lihat Instagram, Facebook, semua isinya pekerjaan tuh, isinya hal-hal yang terkait dengan Jakarta. Saya nggak ada joget-joget di situ, nggak ada atraksi-atraksi itu. Walaupun saya dikritik, ada yang mengirimin WA ke saya, Pak Anies isinya tuntunan terus, mana tontonannya katanya. Jadi katanya isi sosmednya tuntunan terus, mana tontonannya. Nah, karena kami memang sedang bekerja di Jakarta. Kami yang sampaikan lewat semua channel adalah kerja kami. Bahwa itu kemudian ternyata menghasilkan yang disebut sebagai elektabilitas, ada angkanya. Itu murni tanpa kami membuat tim komunikasi, tim promosi, sama sekali tidak ada. Itu adalah angka alamiah. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa terima kasih atas itu semua, tapi saya sekarang sedang bekerja di Jakarta. Saya akan terus fokus pada Jakarta. Biarlah proses itu berjalan. Ngalir Pak. Biarlah partai-partai politik, karena yang berhak mencalonkan adalah partai politik. Biarkan partai politik itulah yang nanti menetapkan. Dan saya selalu seperti saya sampaikan, selama ada panggilan untuk memberikan pengabdian, bermanfaat pada sesama, jangankan dari partai politik untuk urusan gubernur. Saya dipanggil Pak RT aja untuk jadi pembina Karang Taruna, saya kerjain. Saya sampai sekarang masih pembina Karang Taruna di kampung saya di Lebak Bulus. Dan itu panggilan dari Pak RT. Waktu itu, sebelum saya tugas di DKI, udah lama sekali. Waktu saya tinggal di Lebak Bulus, saya dipanggil, dapat tugas, saya dikasih panggilan RT aja, saya kerjakan. Apalagi dapat panggilan tugas untuk ngurusin kota, seperti Jakarta, saya siap, kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Pendengar dan juga netizen,
Sayang sekali ya waktu kita hanya sebentar, setengah jam saja, tapi mudah-mudahan cukup banyak yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies, Pak Gubernur DKI Jakarta, di mana hajatan Jakarta atau Jakarta Hajatan ke-495 di hari ini. Pak, tadi di awal saya ada pantun. Nah, penutup nih Pak, saya ada pantun juga. Tolong ya, tadi ada apa? Cakep. Nah, boleh. Pak Anies juga boleh Pak. Siap. Kota Jakarta ulang tahun ke-495. Cakep. Maju kotanya, bahagia warganya. Cakep. Emang siapa sih gubernurnya? Cakep. Anies Baswedan lah tentunya. Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama kami dalam perbincangan khusus Talk Highlight bersama Gubernur DKI Jakarta. Selamat ulang tahun sekali lagi Jakarta ke-495. Saya Beri Hamzah, sekali lagi mohon maaf jika tidak semuanya pendengar atau netizen ya yang menyampaikan pertanyaan bisa saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan di lain waktu kita ada panjang umur, kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, bisa ngobrol lagi dengan Pak Gubernur. Selamat sore, sampai jumpa.